4.900 ditambah 80, totalnya 4.980. Jadi di sini yang disebut sebagai ekuivalen produksi. Dari 200 itu tadi, kalau ingin disetarakan dengan produk jadi, bahan bakunya karena dia memakan 100%, maka dianggapnya dia 200. Tapi karena yang kos konversinya hanya 40%, maka meskipun 200 belum jadi itu tadi nggak dianggap 200, hanya 80 saja, karena hanya 40%. Oke, sampai dua kolom ini, kuantitas dan ekuivalen produksi. Paham atau enggak perhitungannya? Kalau sudah paham, saya lanjutkan lagi. Oke, paham ya cara menghitungnya. Kalau sudah, masuk ke bagian kos dipertanggungjawabkan. Nah, kos dipertanggungjawabkan ini kita berusaha mencari kos per unitnya. Kos per unitnya berapa gitu. Nah, tadi kan ada keterangan di halaman 6.26 kalau kosnya bahan baku 10.200.000, tenaga kerja langsung 5.478.000 dan overhead pabriknya 2.739.000. Tinggal ditulis. Itu kan ada 3 kolom ya. Kolom kos total, kolom unit ekuivalen, dan kolom kos unit. Perhatikan aja di yang pertama di kolom kos total. Di situ bahan baku kan tinggal mindah angka aja. Bahan bakunya 10.200.000, kemudian tenaga kerja langsungnya 5.478.000, kemudian overhead pabriknya 2.739.000. Kemudian di total semuanya 18.417.000. Nah, masing-masing kos ini, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead harus dibagi dengan unit ekuivalen. Tuh, unit ekuivalen dari hasil yang sebelumnya. Tadi kan udah tahu kalau bahan bakunya 5.100. Nah, maka bahan baku sebesar 10.200.000 dibagi dengan 5.100. Kemudian untuk yang tenaga kerja langsung dan overhead pabrik itu mengacu ke kos konversi. Kan total kos konversinya tadi unit ekuivalennya adalah 4.980. Jadi tenaga kerja langsung, kosnya dan overhead pabrik masing-masing dibagi dengan 4.980. Jadi untuk tenaga kerja langsung 5.478.000 dibagi dengan 4.980. Sama overhead pabriknya juga 2.739.000 dibagi dengan 4.980. Nah, nanti di situ bisa tahu kos per unitnya berapa. Untuk bahan baku kos per unitnya didapat bahwa per unitnya 2.000, tenaga kerja langsungnya per unitnya 1.100 dan overhead pabriknya 550. Jadi keseluruhan satu unit itu harga produknya adalah 3.650. Masuk ke kolom yang berikutnya, kos pertanggungjawaban. Nah, ini kita tinggal menghitung. Tadi kan kalau kita udah tahu kalau per unit produk itu harganya 3.650. Jadi satu produk jadi itu dihargai 3.650. Nah, karena tadi yang benar-benar selesai 100% selesai itu adalah 4.900 buah, maka 4.900 ini dikali dengan 3.650. Maka di situ yang paling atas kos ditransfer ke produk jadi itu 4.900 dikali 3.650 sebesar 17.885.000. Kemudian yang tadi 200 yang masih belum selesai itu juga harus tetap dihitung. Nah, bahan baku kan 200 lah. Per unit dari bahan baku itu adalah 2.000. Maka 200 dikali 2.000. Lah, tenaga kerja langsung tadi kan unit ekuivalennya dari kos konversi kan 80. Jadi 80 dikali 1.100. Kalau yang overheadnya ya 80 dikali 550. Oke, terus tinggal dijumlah. Maka kos total pertanggungjawabannya 18.417.000. Nah, sampai sini apa ada pertanyaan? Maksudnya mudeng nggak? Gitu, ataukah ada bagian mana yang nggak mudeng sehingga saya harus mengulang? Jelas ya. Jadi ini tadi mungkin belum sempat dijelaskan sama kelompok 1. Jadi harus dipahami betul gitu cara menghitungnya.
di sini mulai agak ruwet. Jadi mulai modul 6 ke belakang itu yang mulai agak susah. Jadi harus benar-benar dipahami betul gitu. Oke, ini yang kalau misalkan satu departemen. Lah, gimana kalau ada departemennya lebih dari satu, entah 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ya tentu kalau memang departemennya ada banyak, ya tabelnya juga akan tambah banyak gitu. Kalau departemennya 2 berarti kita harus membuat 2 kayak ginian. Tapi kalau memang departemennya 3 ya kita harus buat 3 laporan kos produksi kayak gitu. Ini tadi case kalau cuma satu departemen. Sekarang kita akan bahas contoh kalau 2 departemen. Masih dengan di halaman 629 gitu, di bagian bawah kan ada penjelasan sedikit lah tentang 2 departemen. Tapi kita langsung ke contoh soal aja biar lebih gampang. Lihat di halaman 6.30. Jadi di situ kita pakai contohnya itu PT Berkah Ilahi. Dia punya 2 departemen, departemen A, departemen B, dan setelah dari departemen B masuk ke gudang produk jadi. Nah, di departemen A, dilihat di gambar tuh ya bagian atas, departemen A itu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Tapi di departemen B tidak ada penambahan bahan baku. Yang terjadi cuma tenaga kerja langsung sama overhead. Oke, jadi karakteristiknya beda ya antara departemen 1 dan departemen yang lainnya. Dari departemen A sama departemen B karakteristiknya beda. Langsung lihat di rincian angka yang ada di bagian bawah gambar. Unit yang dimasukkan ke proses itu 75.000. Jadi yang dimasukkan ke proses yang masuk ke departemen A adalah 75.000. Nah, kemudian yang diterima dari departemen A itu adalah nggak ada. Jadi maksudnya diterima dari departemen A itu angkanya khusus buat departemen B gitu. Jadi dari yang masuk 75.000 ini tadi, yang berhasil ditransfer ke departemen B itu cuma 60.000. Jadi menyisakan sisa 15.000 gitu. Jadi dari departemen A yang masuk adalah 75.000, tetapi yang ditransfer ke departemen B itu cuma 60.000. Jadi ada sisa 15.000. Sedangkan kalau yang di departemen B, kan yang diterima tadi dari departemen A adalah 60.000. Nah, kemudian yang dari departemen B ditransfer ke gudang produk jadi itu cuma 55.000. Jadi menyisakan 5.000. 5.000 yang belum atau yang nggak berhasil ditransfer ke gudang produk jadi. Nah, di situ juga ada keterangan tentang kos-kosnya. Kalau yang di departemen A karena memang bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overheadnya ada semua. Jadi di situ ada kosnya ada 3, bahan baku, tenaga kerja langsung, sama overhead. Sedangkan kalau di departemen B karena nggak ada bahan baku, nggak ada penambahan bahan baku, maka kosnya cuma ada tenaga kerja langsung dan overhead. Tuh. Oke, sekarang kita mau buat laporan kos produksi departemen A dulu. Dilihat di halaman 6.31. Masih caranya sama kayak yang tadi. Tadi kan awalnya unit yang dimasukkan ke proses 75.000. Tapi kemudian yang berhasil ditransfer ke departemen B hanyalah 60.000. Jadi ada sisa 15.000. Nah, kalau udah selesai kita sekarang mau menghitung unit ekuivalensi. Unit selesai dan ditransfer ke departemen B adalah 60.000 untuk bahan baku dan kos konversi. Jadi sama-sama ya 60.000. Nah, tapi di situ ada keterangan. Lihat di halaman 6.30 di departemen A, BB 100%, konversi 40%. Maka 15.000 ini kalau untuk bahan baku dikalikan 100%, untuk konversi dikalikan dengan 40%. Terus di total, jadi 15.000 dikali 100% adalah 15.000, sedangkan 15.000 dikali 40% adalah 6.000. Di total untuk bahan bakunya 75.000, kos konversinya 66.000. Kemudian sekarang kita menghitung kos per unitnya berapa. Tinggal dipindah aja di kolom kos total untuk bahan baku 300 juta dari keterangan di halaman 6.30. Kemudian